Listen, we were friendly. We invited you in. I'm a British officer, and I have no intention of taking orders from you. Halo, saya Abesa Putra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diinspirasi dari kisah nyata yang terkenal pada Perang Dunia Kedua. Judulnya adalah Into the Wild. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini bersetting pada tahun 1940 ketika Perang Dunia Kedua, di mana Inggris waktu itu lagi perang dengan Jerman di Norwegia untuk memperebutkan pasokan biji besi dari Norwegia. Jadi ceritanya ketika lagi berperang, pesawat Jerman ditembak jatuh dan mendarat darurat di pegunungan salju. Adalah Letnan Scopis, sang pilot pesawat bersama dua awaknya yang bernama Joseph dan Strang. Mereka berhasil selamat, tapi Joseph mengalami cedera dan terluka di sikunya. Dia pun lalu diberikan pertolongan pertama oleh Strang. Dengan membawa serta bekal yang tersisa, mereka pun berencana melanjutkan perjalanan untuk menemukan pasukan mereka dan berencana melanjutkan perang kembali. Namun cuaca di atas sana nggak bersahabat. Udara dingin menghujam ditambah lagi angin yang kencang membuat mereka harus membuat gua dan bermalam di sana. Di dalam situ, Joseph terus aja membaca buku karangan Hitler untuk menyemangati rekan-rekannya. Bisa dibilang Joseph sangat menyukai sosok Adolf Hitler. Bahkan dia berhasil mendapatkan tanda tangan Hitler untuk bukunya itu. Keesokan paginya mereka pun keluar. Namun cuaca malah tambah buruk. Bahkan karena angin yang kencang, Strang yang bertugas membawa bekal malah nyaris terjatuh di tebing. Karena beban yang berat, dia terpaksa menjatuhkan persediaan hingga mereka saat itu gak ada makanan dan juga obat-obatan. Lagi putus asa di tengah badai salju, mereka pun menemukan sebuah pondok tak berpenghuni. Untungnya di sana ada sekantong gandum untuk mereka masak. Lagi asik nyiapin tungku untuk masak bubur gandum, dari luar mereka mendengar suara orang lain. Mereka pikir itu adalah suara dari orang yang punya pondok itu. Tapi ternyata mereka adalah dua orang tentara Inggris yang pesawatnya ditembak jatuh oleh Scopis. Mereka juga lah yang menembak pesawat Scopis hingga jatuh. Our aircraft was shot down. About 2 miles from here. We are German pilots. We've been shot down too. Suasana canggung pun terjadi. Mereka malah memandang satu sama lain. Scopis bisa aja menembak mereka berdua, namun Scopis malah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam, walaupun Joseph nggak setuju dengan keputusan letnannya itu. Dua tentara Inggris ini bernama Charles Davenport dan Gunner Smith. Awalnya mereka terlihat bersahabat, sampai akhirnya mereka semua pun berdebat ketika memilih tempat tidur. Charles maunya mengambil tempat tidur sebelah kanan karena lebih besar, tapi Scopis maunya Charles mengambil tempat tidur di sebelah kiri. Karena nggak dapat titik temu, akhirnya Scopis pun mengeluarkan senjatanya dan menjadikan Charles dan Smith sebagai tahanan perang dan memerintahkan mereka untuk tidur di sebelah kiri. Kemudian dalam bahasa Jerman, Joseph mengajak Scopis untuk membunuh mereka berdua saja selagi ada kesempatan. Tapi Scopis nggak mau karena mereka adalah tentara dan dalam perang pun semuanya ada etika. Jadi Scopis tetap menjadikan mereka berdua sebagai sandera. Scopis pun menggeledah Charles dan Smith dan mengambil korek api punya Charles untuk menghidupkan tungku. Charles gak terima karena itu adalah jimat keberuntungan dari ayahnya. Tapi Scopis berjanji setelah ini dia akan mengembalikannya. Scopis juga memberikan garis batas dan menyuruh Charles dan Smith meminta izin jika ingin melintasi garis tersebut karena mereka adalah tawanan perang. Ketika lagi ditugaskan motong-motongin kertas untuk dijadikan tisu toilet, Charles menyuruh Smith untuk terus memprovokasi mereka hingga mereka merasa nggak nyaman. Benar aja, ketika diantar ke toilet, Smith terus-terusan mengejek Strang yang mengawalnya di luar. Namun Strang nggak peduli. Malahan ketika Smith selesai dengan urusannya, Strang menghancurkan atap toilet dan mengambil kayunya untuk mereka jadikan kayu bakar. Singkat waktu bubur gandum pun siap dimakan. Sebagai tahanan, Charles menolak untuk duduk di lantai sedangkan Scopis makan di meja. Scopis pun mengangkat meja itu ke garis perbatasan. Tapi sebelum duduk bersama, kedua kubu ini pun sama-sama mengganti pakaian mereka. Walau dengan kondisi seperti ini, walau hanya makan bubur gandum, manner tetap mereka jalankan. Etika makan bersama dalam satu meja tetap mereka lakukan. Bisa dibilang momen ini adalah momen di mana di luar sana kedua kubu ini tengah berperang,
Tapi di dalam sana mereka bahkan duduk satu meja, makan bersama. Joseph pun mencoba berlaku baik pada Smith dengan membahas makanan itu. Tapi Smith masih aja ketus dan membalas omongan Joseph dengan kasar, hingga Joseph juga bereaksi. Karena hal tersebut, Scopis lalu menyuruh Smith makan di tempat tidur. Kondisi ini sebenarnya menyulitkan Scopis. Dia masih bingung menghadapi situasi seperti ini. Jadi setelahnya, Scopis mencoba untuk mencairkan suasana. Dia mengajak Charles dan Smith mengobrol santai tentang apapun. Mereka pun berbicara tentang mobil dan atlet olahraga dari negara mereka masing-masing. Mendengarkan omong kosong ini, Smith pun terbangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa satu-satunya yang mereka inginkan adalah pulang kembali untuk menemui perempuan yang mereka cintai. Dengan antusias, Smith pun menceritakan gimana perkenalannya dengan seorang wanita bernama Sheila yang menyukai Smith karena Smith adalah pemenang lomba anak panah di kotanya. Cerita Smith tentang perempuan berhasil mencuri perhatian Scopis dan Joseph. Bahkan mereka penasaran tentang isi surat yang diberikan Sheila pada Smith sebelum dia berangkat berperang. Smith heran dengan Strang yang udah punya istri dan 3 anak, tapi malah memilih untuk menjadi relawan perang. Menurut Scopis, Strang adalah kehormatan untuk keluarganya. Memilih melayani negaranya dibandingkan diam di rumah adalah hal yang terhormat di Jerman. Ketika Charles dan Smith mencuci piring, Scopis merawat lukanya Joseph yang ternyata kian terinfeksi. Charles yang melihat itu menyuruh Scopis menggunakan alkohol yang ada di kompasnya untuk luka Joseph, supaya mengurangi infeksinya. Saran itu pun langsung dilakukan oleh Scopis. Karena kompas tadi udah dipecahkan, Scopis pun meminjam shawl milik Charles. Dia memperlihatkan pengetahuan dasar untuk membuat kompas darurat dengan menggosok jarum dengan kain, sehingga ada magnet statis dan bisa digunakan untuk petunjuk arah utara. Bisa dibilang karena sesama pemimpin untuk kelompok mereka, Charles dan Scopis jadi punya semacam persamaan. Begitu juga dengan perwira mereka, Smith dan Strang. Walaupun Smith sering mengejek Strang, tapi itu membuat mereka malah mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, karena persediaan udah habis, Scopis memutuskan untuk pergi dari pondok tersebut. Udah semalaman, Scopis dan Strang menyusun rute perjalanan. Tapi Charles lagi-lagi mengingatkan bahwa cuaca di luar masih nggak bersahabat. Nggak masuk akal jika harus pergi keluar dengan cuaca seperti itu. Charles malah menyarankan untuk berpisah dan membiarkan mereka di sana. Namun Scopis menolak karena ada aturan perang dan sandera harus dibawa. Jadi mereka pun nekat menerobos badai salju. Di tengah jalan, Joseph malah nggak kuat dan terjatuh. Sedangkan Charles, Smith, dan Scopis yang tetap berjalan di depan baru sadar setelah Strang dan Joseph nggak ada di belakang mereka. Karena hal tersebut, Scopis pun memutuskan untuk kembali ke pondok. Karena persediaan kayu mereka udah nggak ada, jadi mereka pun mulai mengambil kayu yang ada di lantai dan di dinding untuk dibakar. Sedangkan untuk makan, Scopis mengambil lumut di bawah tanah untuk mereka masak dan makan bersama. Lagi asik makan, Smith dan Joseph lagi-lagi berdebat hingga Scopis memarahi Joseph untuk tidak bertengkar di meja makan. Scopis selalu mencoba mencairkan suasana kembali. Dia pun bertanya pada Smith tentang keahliannya dalam lomba anak panah yang pernah Smith ceritakan. Smith lalu meminta 3 peluru karena Joseph meragukan kemampuannya. Jadi, Scopis pun mengeluarkan 3 peluru dari pistolnya dan memberikan pada Smith. Joseph lalu disuruh berdiri untuk menjadi target sasaran. Gak disangka, dengan permainan kecil itu, mereka malah tertawa bersama. Don't move. You're very lucky. You cannot do this 3 times. You were right, Lieutenant. Das war mit Absicht. Untuk membalas Smith, Joseph pun menyalip Smith yang mau ke toilet karena kertas yang mereka punya tinggal sedikit. Joseph sangat puas dengan perlakuannya itu, tapi ternyata Smith membalas dengan mengambil beberapa lembar kertas dari bukunya Joseph. Buku kesayangannya itu telah dirusak hingga dia pun marah dan mengancam akan membunuh Smith. Untungnya, Scopis dan Strang berhasil mencegahnya untuk melakukan perbuatan bodoh. Charles juga membantu menenangkan suasana dengan membantu Scopis. Karena mendapatkan kesempatan merebut senjata, Smith pun lalu melakukannya hingga posisi mereka pun berbalik. Sebenarnya, Charles nggak mau ini terjadi, tapi karena Smith udah melakukannya, dia pun terpaksa mengikuti permainan. Karena udah megang kendali, Smith lalu bertanya tentang kenapa Jerman menginvasi Norwegia dan menyerang negara-negara lain. Pertanyaan itu mudah saja dijawab, karena Scopis mengikuti perintah.
Pada dasarnya, Jerman dan Inggris juga punya motif yang sama di Norwegia, yaitu untuk memperebutkan biji besi sebagai bahan mentah untuk industri mereka dalam membuat pesawat, kapal, ataupun senjata. Mendengarkan hal itu, Smith pun kaget karena dia baru tahu hal tersebut. Waktu pun berlalu, kondisi Joseph makin buruk karena infeksi pada lukanya. Karena makanan udah nggak ada, jadi Smith pun memutuskan untuk mengajak Strang berburu rusa Norwegia. Smith berhasil melacak kotoran rusa tersebut, dan setelah melanjutkan perjalanan, Strang pun melihat kelinci gunung di depannya. Karena nggak ngerti apa yang dikodekan oleh Strang, Smith langsung menembak kelinci tersebut dari kejauhan. Strang yang nggak pernah ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba malah berbicara bahasa Inggris pada Smith. Dia memuji tembakan Smith yang jitu. Sementara itu di pondok, Charles menyuruh Scopis untuk mengambil kayu-kayu untuk bahan bakar mereka. Anehnya, Charles waktu itu juga menyuruh mengambil kayu yang digunakan sebagai tiang tengah. Scopis sudah bilang kalau itu adalah ide yang buruk, tapi entah kenapa Charles malah tetap menyuruhnya. Setelah kayu itu diambil, rangka atap malah mau jatuh hingga mereka berdua buru-buru menahannya dengan tangan mereka. Sempat terjadi perebutan senjata di sana, namun karena atap harus ditahan, akhirnya Scopis pun harus ikut menahannya bersama-sama. Charles pun kemudian bertanya pada Scopis, kenapa dari kemarin Scopis selalu mengatur-ngatur mereka semua di situasi seperti ini. Charles memaksa Scopis untuk mengatakan alasannya. Ternyata, Scopis adalah orang yang gagal. Dia adalah pilot yang buruk walau dia berhasil menembak jatuh pesawat Charles. Tapi bagi Scopis, dia tetap orang gagal karena dulu dia pernah menewaskan awak pesawatnya hingga dia dipenjara selama 3 bulan. Karena perang ini, dia pun diberikan kesempatan kedua. Apalagi Joseph yang saat ini sedang sekarat, membuatnya merasa bahwa dia seorang pemimpin yang gagal. Sementara itu Smith dan Strang juga terlibat pembicaraan. Smith masih penasaran kenapa Strang meninggalkan kehidupannya demi melayani negara. Ternyata Strang adalah orang kaya yang punya bisnis keluarga dan punya 2.000 karyawan. Pekerjaan itu membuatnya bosan dan memberikan tekanan padanya hingga dia pun memutuskan untuk menjadi relawan perang. Singkatnya, setelah mereka kembali ke pondok, Strang lalu membantu memasang kayu tiang tengah. Scopis dan Smith saling menodongkan senjata dan membuat Charles tersenyum. Scopis mengajak mereka untuk bekerja sama dan melakukan genjatan senjata. Mereka pun kemudian sepakat untuk meletakkan senjata mereka di luar, dan saat ini nggak ada yang jadi sandera siapapun. Kerjasama pertama mereka adalah memasak daging kelinci yang baru saja mereka temukan. Udah nggak ada lagi batasan wilayah di pondok itu. Situasi jadi makin cair tanpa adanya kubu Jerman ataupun kubu Inggris. Mereka duduk bersama untuk bekerja sama, termasuk merawat Joseph yang saat ini kesehatannya makin gawat. Infeksi lukanya makin menyebar, baunya nggak tertahankan, hingga Charles menyarankan untuk mengamputasi tangannya karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Joseph. Rencana pun dibuat. Mereka harus mempersiapkan air mendidih dan peralatan yang steril. Ketika Strang mengambil kayu yang ada di lantai, dia pun menemukan sesuatu. Mereka bersyukur karena itu adalah sebuah kotak yang isinya persediaan makanan dan minuman. Isinya adalah daging kering dan bir. Mereka pun minum bersama termasuk Joseph. Untuk melakukan hal gila ini, mereka harus membuat Joseph mabuk. Persiapan pun dilakukan. Joseph udah nggak sadarkan diri. Sementara yang lain memegang tubuh Joseph, Scopis yang bertugas memotong tangannya dengan kapak kayu. Setelah melakukan aksi yang gila, mereka pun kembali minum dan menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Tentu aja yang paling mereka sukai adalah cerita Smith yang mendekati Sheila wanitanya. Smith mengatakan bahwa dia bernyanyi untuk Sheila. Mendengarkan hal itu, Scopis lalu menyuruh Smith untuk menyanyikannya di depan mereka semua. Smith pun malu dan keluar untuk buang air kecil. Ketika Smith keluar dari dalam pondok, mereka mendengarkan Smith bernyanyi. Mereka pun lalu keluar dan buang air kecil bareng sambil mendengarkan Smith bernyanyi dan melihat keindahan aurora di langit Norwegia. Mereka bersenang-senang pada malam itu. Malahan, Scopis dan Strang menari-nari di hadapan Charles dan Smith. Setelahnya Charles memberikan mereka rokok yang dia simpan. Rokok itu jadi pelengkap kebersamaan mereka. Di momen itu, Scopis memutuskan untuk membakar buku Adolf Hitler yang Joseph bawa. Sebuah tindakan yang secara tersirat menggambarkan bahwa perang adalah omong kosong. Sementara itu di camp militer Norwegia,
seorang pemburu melaporkan bahwa dia melihat bangkai pesawat Jerman di gunung dalam kondisi tanpa awak. Jadi komandan militer yang bernama Bjorn Gustafsson memutuskan untuk melacak keberadaan tentara Jerman besok pagi. Jadi di pagi hari, Bjorn Gustafsson mengirimkan orang untuk melacak keberadaan tentara Jerman dari bangkai pesawat mereka. Sementara itu di pondok, Joseph yang baru aja terbangun kaget melihat kondisi tangannya yang udah diamputasi. Scopis pun menenangkan Joseph yang shock dan gak percaya dengan apa yang udah terjadi padanya. Setelahnya mereka berempat pun kemudian membuat rencana. Scopis mempersilahkan Charles dan Smith untuk pergi karena jika mereka pergi berlima, Joseph hanya akan memperlambat mereka saja. Smith pun punya usul. Dia mengatakan bahwa dia bisa survei lokasi untuk mencarikan rute yang terbaik yang bisa mereka lalui. Mendengarkan hal itu, Strang pun menawarkan diri untuk menemani Smith. Dengan peralatan ski yang ada di pondok, mereka pun berencana pergi. Sementara itu, Charles dan Scopis menyiapkan slide untuk membawa Joseph. Ketika itu, Scopis pun bercerita bahwa istrinya meninggalkannya karena memilih untuk bersama sahabatnya sendiri. Padahal Scopis menjadi tentara untuk mengesankan wanitanya, tapi malah jadinya begitu. Smith dan Strang berjuang banget menggunakan alat ski yang baru pertama kali mereka pakai. Mereka pun sampai pada suatu titik di mana mereka bisa menentukan rute yang akan mereka lalui. Smith mengatakan nanti mereka bisa mencari tanda-tanda dan bergerak perlahan. Jika di sana adalah wilayah tentara Inggris, maka mereka bisa putar arah, begitu juga sebaliknya. Setelahnya, mereka berdua pun berlomba untuk kembali ke pondok. Namun di saat yang sama, di depan mereka ada kelompoknya Bjorn. Naas, Strang yang berada di depan pun dikenali karena seragam yang dia pakai. Strang pun dilumpuhkan dan meninggal di tempat. Sedangkan Smith berhasil selamat karena dia berhasil diidentifikasi sebagai tentara Inggris. Smith pun kembali ke pondok bersama pasukan Bjorn. Scopis pun sedih karena melihat Strang yang kembali dengan keadaan gak bernyawa. Sebagai penghormatan terakhir, Smith mengambil kalung militer Strang dan berjanji pada dirinya sendiri akan menemui keluarganya Strang suatu hari nanti karena ada yang ingin dia sampaikan. Bjorn kemudian mengambil lukisannya Strang yang menunjukkan kondisi mereka berlima sebagai bukti untuk dijadikan bahan investigasi. Mereka pun akhirnya dibawa ke pangkalan militer Norwegia dan akan ditentukan nasibnya di sana. Setelah Scopis diinterogasi, giliran Charles dan Smith diinterogasi atas apa yang terjadi. Kenapa mereka bisa bersama tentara Jerman di pondok yang mana itu adalah musuh mereka bersama. Militer Norwegia nggak akan tinggal diam dan akan melaporkan ini pada atasannya Smith, yaitu kerajaan Inggris. Bjorn yakin Smith dan Charles akan dianggap sebagai pengkhianat. Lagi asik di interview, Scopis izin untuk masuk ke dalam. Di dalam sana dia mengembalikan korek api milik Charles karena dia berjanji pada Charles akan mengembalikan jimat keberuntungan Charles. Setelahnya, Bjorn melanjutkan dan mengambil kesimpulan. Walaupun dia udah mendengarkan cerita yang sama dari Letnan Scopis mengenai kronologi kejadian di awal, Bjorn gak percaya pada Charles karena ketika dia sampai, Bjorn melihat sendiri Smith dan Scopis tengah bekerja sama. Smith pun marah pada Bjorn karena Bjorn terlalu berbelit-belit pada masalah ini. Listen to me, you twisted, cheese-eating gnome. We've been struggling to survive in a remote cabin with some Germans, and that is the end of the matter. Karena ketegasan Charles, Bjorn pun akhirnya melepaskan mereka. Sementara itu, Joseph dan Scopis dibawa untuk menjadi tahanan perang. Charles dan Smith pun melepaskan kepergian mereka dan berharap akan bertemu kembali. Akhir cerita, Scopus menghabiskan 7 tahun sebagai tahanan perang di Kanada, sedangkan Charles dan Smith ditugaskan lagi dalam perang setelah mereka dipulangkan ke Inggris. Di perang itu, mereka pun ditembak jatuh lagi. Charles Davenport ditangkap dan menghabiskan sisa perang di kamp penjara Jerman, sedangkan Smith tewas dalam kecelakaan itu. Joseph juga menghabiskan sisa perang di sebuah kamp penjara di Kanada. Pada tahun 1977, hampir 40 tahun setelah kejadian, Scopis berhasil dihubungi oleh Charles dan dia diundang Charles ke London. Dua mantan musuh ini akhirnya bertemu sebagai teman. Film ini ngajarin kita tentang persahabatan yang melampaui perbedaan. Di saat kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain, terlepas dari perbedaan yang ada, kita belajar untuk menghargai perspektif baru, menggali pemahaman yang lebih dalam, dan menemukan kesamaan di tengah perbedaan kita. Dari persahabatan mereka berlima, kita juga diajarkan bahwa damai bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan terbesar dari perang yang gak akan pernah berakhir. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Wesa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.